Profesor Ahmad Karis Zubair. Maaf, nama Anda panjang sekali, maka saya sangat keliru kalau menyebutnya, tapi Ahmad Karis Zubair, yang saya kenal sebagai tokoh pemikir etika Nusantara ini. Nah, monggo, Prof, tolong dijelaskan etika itu apa sebenarnya. Dan hari ini kita bicara tentang etika hidup bersama. Karena sejauh ini ada kesan bahwa etika itu kalau hidup sendirian nggak kita butuhkan. Tapi kalau hidup bersama, etika kelihatannya merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Tapi itu pendapat kita yang tentu Profesor silahkan koreksi apabila itu pendapat tidak benar. Silakan, waktu dan tempat kami serahkan kepada Profesor Ahmad yang kedua Karis Zubair. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Ini satu kesempatan yang cukup menarik bisa ketemu dengan Pak Jaya Suprana, seorang yang sudah saya kenal sejak lama sebetulnya melalui nama ya. Dan walaupun lewat Zoom, ini satu kesempatan yang sangat berharga untuk saya dan saya mendapat kehormatan untuk itu. Yang pertama tentu saja kalau kita bicara tentang etika, etika itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar seperti moral berkewajiban untuk melakukan hal yang baik dan kemudian meninggalkan yang tidak baik dan sebagainya, tidak seperti itu. Etika sesungguhnya merupakan satu upaya untuk membangun kesadaran untuk menentukan pilihan dalam kehidupan ini. Ini yang jauh lebih penting yang harus kita mengerti, bahwa etika bukan semata-mata satu kewajiban untuk berbuat baik. Dan kemudian yang kedua, bahwa manusia itu memang bukan makhluk yang sifatnya soliter. Bukan makhluk yang sifatnya menyendiri, bisa hidup sendiri, pasti mulai dari lahir sampai kelak kalau mati, itu pasti membutuhkan orang lain. Jadi harus membangun solidaritas. Harus tidak soliter, tetapi solider. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita ini hidup bersama? Sebab bagaimanapun juga kan begini, Pak Jaya, saya sering mengatakan bahwa manusia itu kan lahir, kemudian hidup di mana, jenis kelaminnya apa, menjadi keturunan siapa, ras apa, lingkungan apa, kemudian nanti mati di mana dengan cara apa, itu kan merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita minta. Itu bagian dari kehidupan kita yang nanti akan membentuk bahwa setiap manusia itu akan hidup berbeda dengan yang lain. Hidup yang tidak sama dengan yang lain, baik kelahirannya, baik jenis kelaminnya, baik asal-usulnya, baik lingkungan hidupnya, kapan juga matinya dan sebagainya, itu akan berbeda dengan orang lain. Jadi di sini kita melihat bahwa kita pasti akan hidup dengan orang yang berbeda dengan kita. Disitulah apa yang disebut dengan kebersamaan, itu bukan harus bersama sama-sama, tetapi pasti juga kita akan menghadapi perbedaan-perbedaan, kita akan menghadapi barangkali orang lain yang memiliki pengalaman yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, asal-usul yang berbeda, lingkungan yang berbeda, yang kemudian semuanya itu akan mengantarkan kita pada ukuran-ukuran yang berbeda dengan kita. Baik ukuran kebenarannya, baik ukuran kebaikannya, baik ukuran apapun juga hal-hal yang normatif yang berbeda. Disinilah pentingnya apa yang disebut dengan etika hidup bersama itu, bahwa kita harus memiliki kesadaran, seperti yang saya katakan tadi, kesadaran bahwa kita itu
pasti akan hidup dengan orang yang berbeda. Pasti akan hidup dengan orang yang tidak sama dengan kita. Dan kalau kita tidak membangun kesadaran itu, maka akan terjadi sesuatu yang chaotic, sesuatu yang kacau, sesuatu yang barangkali akan mengganggu kehidupan kita bersama. Sebab manusia itu kan memiliki nafsu, memiliki keserakahan, memiliki ambisi, yang kemudian juga seringkali mendesakkan ukuran-ukuran sendirinya itu harus diikuti oleh yang lain dan sebagainya. Jadi saya kira hal-hal seperti inilah yang sebetulnya penting untuk menjadi kesadaran kita bersama bahwa kita harus memiliki kesadaran untuk membangun apa yang disebut dengan etika hidup bersama itu. Sebab nanti kita akan ketemu dengan setidak-tidaknya 3 hal, Pak Jaya Suprana. Yang pertama, kita akan ketemu dengan apa yang disebut dengan relativisme normatif. Bahwa kita itu masing-masing punya ukuran benar dan salah yang karena situasi dan kondisi itu akan membuat perbedaan-perbedaan ekspresi dari apa yang kita anggap baik itu. Misalnya salah satu contoh, misalnya bohong. Bohong itu secara universal, orang akan mengatakan bahwa itu salah. Kebohongan itu tidak bisa ditoleransi gitu. Tapi kemudian kita tanya, arti bohong itu apa? Bohong itu misalnya didefinisikan mengekspresikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan fakta, itu bohong. Tetapi ada relativitas normatif yang harus kita akui juga. Misalnya salah satu contoh, misalnya apa yang disebut dengan rahasia jabatan, apa yang disebut dengan rahasia perusahaan, apa yang disebut dengan rahasia negara. Ketika ditanya pejabatnya, personalnya, itu kan kita akan mengatakan, oh saya tidak tahu, saya tidak punya kewenangan untuk itu. Misalnya seorang guru besok ujian, ditanya oleh muridnya. Iya kan? Iya. Pak, besok ujiannya apa soalnya? Dia kan harus mengatakan bahwa tidak menyatakan fakta. Disinilah sebetulnya yang disebut dengan relativitas normatif. Anda pandai sekali cari contohnya, nggak bisa dibantah itu. Iya. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan ketemu dengan apa yang disebut dengan relativitas kultural. Relativitas, karena tadi saya katakan bahwa setiap orang itu kan tidak punya pilihan untuk lahir di mana. Gitu. Misalnya gitu. Misalnya setiap orang akan menganggap bahwa apa yang disebut dengan rasa malu itu ada. Kemudian juga ukuran-ukuran sopan dan tidak sopan. Tetapi misalnya salah satu contoh, orang-orang Papua di masa lalu, mungkin juga masih sekarang, misalnya yang pria pakai koteka, hanya membungkus, mohon maaf, alat kelaminnya dengan kayu ataupun dengan penutup yang sewajarnya, yang seadanya. Kita yang hidup dengan pakaian lengkap kan tidak akan bisa mengatakan bahwa oh itu tidak bermoral. Nggak bisa kan? Nah itu relativitas kultural. Jadi setiap orang, kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan relativisme atau relativitas metaetik, di mana ketika metaetik. Ketika orang memiliki keyakinan yang berbeda. Keyakinan apa, keimanan, ataupun mungkin dalam bahasa formal sekarang agama dan sebagainya, orang kan kita tidak bisa mengatakan bahwa you salah, aku pasti benar. Nah, hal-hal seperti itulah ketika kita memahami bahwa ada keniscayaan dalam hidup, kemudian ternyata keniscayaan itu juga melahirkan apa yang disebut dengan relativitas, ada normatif, ada kultural, ada metaetik, dan lain-lain, maka disinilah sebetulnya diperlukan etika hidup bersama.
Jadi kita tidak sekedar harus mendesakkan keyakinan kebenaran kita, keyakinan kebaikan kita tanpa memahami orang lain. Tanpa memahami bahwa orang lain pun sebetulnya memiliki normativitas yang barangkali diyakini kebenarannya, diyakini kebaikannya. Nah, sehingga yang saya ulangi lagi Pak Jaya Suprana, apa yang saya sampaikan di depan tadi bahwa etika itu tidak semata-mata mengajarkan kewajiban untuk berbuat baik, kemudian meninggalkan yang buruk, tetapi membangun kesadaran. Sebab ada adagium etika yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik dalam tanda petik, tetapi dilakukan dengan keterpaksaan, itu jauh lebih buruk daripada perbuatan buruk tetapi dilakukan dengan kesadaran. Oke. Nah, yang terakhir ini mohon, Anda kan pinter bikin contoh itu, tolong dikasih contoh. Kasih contoh. Ya, sebetulnya gini, misalnya begini. Belum, saya sudah ketawa dulu. Karena pasti ada contohnya lucu-lucu. Silakan. Silakan. Misalnya gini, yang nggak lucu aja, nanti yang lucu rada saru ndaan. Lo ya nggak apa-apa toh, saru kan juga normatif. Ya. Silakan. Seperti misalnya orang mencuri, ya kan? Secara universal orang mengatakan mencuri itu salah, ya kan? Salah pasti, ya kan? Tetapi kemudian ketika ditanya kenapa kamu mencuri, loh saya itu punya anak banyak, semuanya kelaparan, mau cari kerja tidak ada lowongan pekerjaan, ngelamar di Jamu Jago malah ditolak. Iya. Terus kemudian minta sumbangan ke Pak Jaya tidak dikasih. Tiba-tiba ada saya disalahkan. Nah, ada yang tergeletak, sesuatu yang tergeletak yang berharga yang bisa saya pakai untuk menolong kehidupan saya. Jadi perbuatan buruk yang terpaksa dilakukan tidak bisa disebut dengan moralitas buruk. Walaupun secara umum mencuri itu salah. Mencuri itu salah, merampas hak orang lain salah. Tetapi kalau seandainya terjadi seperti itu, di mana lingkungan tidak mendukung, maka sesungguhnya keburukan moral itu juga ditanggung oleh siapapun yang tidak membebaskan orang untuk dapat menentukan pilihan-pilihan. Sekarang pun misalnya banyak orang berbuat baik karena keterpaksaan, karena ketakutan, karena dipaksa, sehingga akhirnya bukan jadi orang baik, tetapi jadi orang yang munafik. Jadi disinilah sebetulnya pentingnya bahwa apa yang disebut dengan etika hidup bersama sesungguhnya adalah memberikan kemampuan orang untuk menentukan pilihan secara sadar, memberikan otonomi seluas-luasnya untuk orang mengambil keputusan tindakan, sehingga apapun keputusan tindakannya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Jadi tidak semata-mata baik ansih, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi sebuah keputusan tindakan yang bisa dia pertanggungjawabkan. Dan orang juga harus ingat bahwa ia hidup bersama, ia hidup bersama orang lain, ia hidup dengan orang yang memiliki alasan-alasan keputusan hidup yang berbeda. Ia memiliki lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Bahkan juga memiliki kecerdasan yang berbeda di dalam memahami realitas kehidupan ini. Begitu Pak Jaya. Wah, mudah-mudahan. Ya itu kuliah yang dahsyat sekali. Wah, keren sungguhan ya. Banyak sekali hal yang kami pelajari. Nah, sekarang saya mohon izin untuk bertanya. Iya. Oke. Jangan angel-angel ya. Wah, pertanyaan saya pasti gampang karena saya sendiri kadang-kadang nggak tahu maksudnya tanya ini apa. Nah begini, Prof. Anda tadi menyebut kesadaran. Iya. Ya mohon maaf, kesadaran kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah Pak, itu consciousness. Iya betul, consciousness. Nah kemudian Bapak menyatakan bahwa dari kesadaran ini kita bisa mengambil satu pilihan.
Jadi apakah Bapak ini ngomong tentang naluri dan nurani? Ya, saya kira memang begitu. Kesadaran pun itu tidak hanya sebuah keputusan rasional, keputusan nalar ya. Sebab musabab konkret empirik tidak semata-mata itu. Tapi kesadaran itu adalah dilahirkan adanya otonomi yang seluas-luasnya, kehendak bebas dalam arti bahwa tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan dia bisa menentukan pilihan. Dan sebenarnya juga moralitas itu kan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dengan apa yang disebut dengan nurani tadi, hati nurani tadi. Yang hati nurani pun itu kalau dalam bahasa Latin kan sering disebut dengan conscientia juga. Mungkin itu akar dari conscience itu juga sebetulnya. Dan prinsip dari hati nurani itu kan sebetulnya gampang Pak Jaya. Jadi aktualisasi hati nurani itu kan sebetulnya bisa dilihat. Jadi ketika orang itu berbuat baik bangga, dan ketika berbuat buruk menyesal. Itu sebetulnya nurani yang sehat itu begitu. Kalau dia berbuat baik, dia bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan tindakannya. Berbuat baik itu tidak hanya sempit, tetapi dia juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keputusan tindakannya yang dilakukan dengan pilihan sadar tadi, ya bangga. Tetapi kalau berbuat buruk, itu menyesal. Nah, kalau seandainya orang berbuat buruk kok bangga, sementara berbuat baik menyesal, itu berarti nurani sudah rusak. Ya, saya tahu latar belakang pendidikan filsafat Anda, Profesor, itu kan barat lah, Yunani lah ya, etika Yunani. Tapi kan saya lihat rumah Anda itu kan bukan rumah Yunani gitu ya. Rumah Anda kan Ngayogjo ya, kota gede lagi dan indahnya ampun-ampun. Dari tadi terus terang latar belakang itu mengacaukan perhatian saya. Karena ada keindahan naluriah dan nuraniah di pada rumah Anda itu. Keren. Rumah Anda betul-betul keren ya gitu. Nah, ini bagaimana Anda ya oke. Nah, andai kata Anda tidak belajar filsafat Yunani ya dan selanjutnya filsafat, saya kira etika kemudian yang melanjutkan siapa Pak di zaman sekarang ini? Filsafat kalau di Fakultas Filsafat banyak anak-anak muda yang sekarang menjadi dosen ataupun pengajar dari etika, itu sudah cukup banyak. Ya oke, tapi maksud saya begini, andai kata Profesor tidak belajar filsafat Yunani itu ya, tapi Anda murni tahunya itu ya ini filsafat Ngayogyakarta ya Nah, apakah filsafat Jawa ini atau filsafat Ngayogyakarta tadi itu punya filsafat tata krama atau etika itu tadi? Silakan. Iya, saya kira ketika kita hidup bersama itu saya sendiri sebetulnya harus saya akui termasuk orang yang hidup dengan tradisi Jawa yang cukup kuat Pak Jaya. Ini yang harus saya akui, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa orang kan tidak bisa memilih dia lahir di mana, kemudian berkembang dalam lingkungan apa. Nah, dalam hidup bersama ini ada satu mungkin bisa juga disebut etika ataupun juga moral Jawa dalam hubungannya antara diri kita berelasi dengan yang lain. Yang pertama, itu orang ketika masih dalam taraf yang relatif rendah, itu disebut nanding saliro. Wah, ini dia. Nah, oke. Nanding saliro itu ketika orang masih suka melihat orang lain dengan kebencian. Nanding itu dari nanding saliro. Ya. Kemudian membandingkan. Pak, maaf.
Saliro itu artinya apa di sini? Apakah Saliro itu bisa badan, tapi juga bisa siro, kowe. Nah, jadi, tapi lebih kepada nanding saliro itu lebih kepada membandingkan dirinya dengan orang lain. Oke, ya sudah. Jadi misalnya ada rasa iri, rasa benci, terus kesalahan itu selalu pada orang lain. Tidak pernah melihat kesalahan itu pada dirinya sendiri. Contohnya begini, ini contoh yang mungkin ringan aja. Misalnya kalau kita ada di rumah kita ada jalan atau gang yang sempit, di situ ada botol tergeletak di situ. Kemudian ketika kita lewat, tiba-tiba nendang botol itu, maka kita akan marah. Sopo iki sing ndelehke botol iki, wong ndelehke botol kok neng tengah dalan. Tetapi kalau orang lain yang nendang, kita juga tetap menyalahkan orang lain itu. Matamu neng di botol segede gitu kok tok tendang. Nah itu nanding saliro. Wah, itu Kesalahan itu selalu Aristoteles nggak punya itu. iya, itu selalu pada orang lain. Keren. Terus, ayo lagi. Apa lagi? Kemudian sukses itu meningkat, yaitu ketika orang sudah punya kemampuan untuk tepo saliro. Tepo saliro itu ketika orang sudah toleransi. Tepo itu apa, Pak? Tepo itu tepo sudah bisa melihat orang lain itu ada gitu. Nah ya, tapi kata tepo itu artinya apa? Tepo itu artinya memahami. Memahami. Kowe iki mbok tepo-tepo to nek karo aku ki. Tapi yang tepo orang lain, bukan kita yang tepo orang lain. Iya. Kita juga harus tepo saliro, memahami bahwa ada orang lain. Toleransi, memahami bahwa ada orang lain. Kemudian akhirnya kita bisa hidup guyup. Jadi artinya toleransi itu nggak bisa satu pihak, enggak? Nggak bisa. Harus dua pihak. Bahwa tetapi bagaimanapun juga harus muncul dari subjek itu sendiri. Nanti subjek ketemu subjek saling memahami. Disitulah ya seperti misalnya ketika kita bersahabat, ketika kita hidup bersama, ketika bersama suami istri, ataupun juga dalam WA group dan sebagainya itu tepo saliro itu penting. Tetapi di atas itu semua, bagi orang Jawa, itu ada satu tahapan yang sesungguhnya menunjukkan kualitas kehidupan yang luar biasa. Yaitu ketika orang sudah mampu untuk mulat saliro. Mulat itu mawas diri, introspeksi, memahami diri sendiri, mulat saliro hangroso wani. Jadi ketika orang sudah bisa, mungkin aku sing salah, memahami kesalahan sendiri, itu kan akan amat sangat sulit bagi siapapun. Kok aku disalah-salahkan? Tetapi kalau kita bisa mengoreksi, ya mungkin aku toh sing salah. Ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, barangkali aku yang tidak tepat. Jadi di sini ada level mulai dari nanding saliro, terus kemudian tepo saliro, tetapi yang tertinggi adalah ketika punya kemampuan mulat saliro. Mulat saliro. Wah, terima kasih atas khotbah hari ini. Ini saya betul Pak, saya sangat berterima kasih. Ya, karena ini karena terus terang ya ngobrol ringan. Kayak gini kok ngobrol ringan ini ngobrol kelas berat Pak ini. Nah, begini Prof. Prof mungkin tahu, saya kan dari dulu itu mendambakan kebanggaan bangsa Indonesia terhadap pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Bukannya saya anti Platon, bukannya saya anti Aristoteles, bukan saya anti Kant, bukan anti Nietzsche, bukan. Saya sangat menghormati beliau-beliau itu. Tetapi sebagai warga Indonesia, kan saya juga lama di Eropa di sana, di Amerika juga, saya merasa,
kita belajar itu. Tetapi seperti saya belajar musik, saya belajar di musik di Jerman, diajarin Beethoven, Bach, Mozart, lain-lain. Tapi kemudian saya waktu kembali ke Indonesia, saya baru sadar kalau kita punya Kinarto Sabdo. Iya betul. Nah, punya Ismail Marzuki. Iya. Ya oke, saya menghormati Beethoven, Mozart, Bach, Brahms, dan lain-lain. Tetapi seyogyanya sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga bangsa, kan saya ini juga menghormati Kinarto Sabdo dan Ismail Marzuki juga. Yang belakangan ini kan yang bikin lagu Bunda itu, lupa saya namanya, Titik Puspa dan lain-lainnya itu. Nah, begini, maka saya juga, seperti Anda. Tadi aja Anda ngomong begitu, saya itu sukma saya tergetar karena ya mungkin frekuensi kita agak sama ya, sama Jawanya gitu. Cuma saya kan belum banyak menghayati tentang filsafat Jawa ini. Nah, jadi saya yakin bahwa filsafat Indonesia itu memang kita tidak unggul, tetapi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya, betul. Dengan filsafat bangsa manapun juga. Nah, bagaimana menurut Profesor, yang saya tahu, Anda cukup dekat dengan Profesor Frans Magnisuseno. Iya. Bahkan Anda kan pernah berkomplot untuk mendirikan asosiasi Himpunan Dosen Etika. Iya, itu dia. Nah, monggo. Jadi bagaimana pandangan Anda sebagai seorang yang profesor mempelajari filsafat Barat, tetapi saya lihat jiwa Anda tetap Jawa. Gimana? Silakan. Ya, begini. Ini gayut konsisten dengan pendapat saya pertama tadi bahwa orang nggak mungkin bisa memilih di mana ia dilahirkan. Orang nggak bisa memilih di mana ia hidup di lingkungan apapun juga. Dan itu akan menghasilkan satu ukuran-ukuran yang barangkali berbeda. Oleh karena itu sebetulnya kita tidak bisa mengukur benar salah, baik buruk, ataupun juga tinggi rendah antara siapapun, antara orang manapun itu dengan orang yang lain. Jadi ukuran itu bukan diukur dari satu standar, tetapi berdasarkan potensi masing-masing yang dimiliki. Jadi kalau tadi Pak Jaya juga menyinggung bahwa mungkin kita tidak unggul. Loh, setiap bangsa, setiap ras, setiap orang itu punya potensi masing-masing, punya keunggulan masing-masing yang tidak bisa kemudian dibandingkan tadi ya, tanding tadi dengan orang lain. Misalnya, iya, sebab misalnya begini, dalam sekolah-sekolah kita kan orang seringkali, wah ini cah bodoh, hanya karena dia nggak bisa matematika. Iya kan? Padahal setiap orang, setiap individu kan punya kemampuan masing-masing kan. Bisa saja dia dalam arti tanda petik bodoh dalam matematika. Tetapi dia punya kecerdasan luar biasa yang tidak bisa dibandingkan. Dan bisa juga dia betulnya nggak bodoh, cuma gurunya yang goblok. Nggak bisa ngajari matematika. Atau dia punya talenta lain, bermusik, talenta melukis, dan sebagainya. Seperti saya, barangkali kalau disuruh nyanyi akan kelihatan bodoh. Saya juga. Kalau disuruh main piano, saya akan kelihatan bodoh banget. Tapi Anda kalau suruh bicara tentang filsafatnya Yogyakarta, wah. Jadi di sini kita harus melihat bahwa setiap bangsa pasti memiliki potensi masing-masing. Dan kita tahu persis bahwa justru bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, tidak hanya Jawa, itu sebetulnya super power dalam bidang kebudayaan. Setuju. Nah, kalau kita lihat Amerika bilang super power, Eropa bilang super power. Loh, jangan diukur dengan satu standar. Indonesia itu super power juga di bidang kebudayaan. Dan kekayaan aneka ragam hayati. Betul, keanekaragaman hayati, keanekaragaman kultural ya pokoknya macam-macam yang luar biasa. Begini. Ya.
Kan kita punya teman-teman kita yang Batak. Ya, Kita punya teman-teman yang disebut sebagai suku Batak. iya, iya, iya. Ada suku Aceh, Ya, betul. ada suku Papua, Mm-mm. ada suku Maluku, Ya. suku Dayak, suku dan Mm. banyak sekali. Ada itu kan. Nah, menurut Anda, menurut Prof, apakah setiap masyarakat kultural ini itu punya filsafat etika masing-masing? Ya. Secara spesifik sebetulnya pasti punya. Sebab bagaimanapun juga kan persoalan-persoalan yang dihadapi barangkali juga punya nuansa yang berbeda dengan suku lain misalnya. Begitu. Tetapi yang namanya moralitas itu kan ada sesuatu yang universal yang akan kita sepakati bersama. Yang namanya kebaikan, yang namanya kebenaran, yang namanya keindahan itu punya ukuran-ukuran universal yang sebetulnya secara prinsip itu sama. Seluruh dunia bahkan. Tidak hanya perbedaan suku dan sebagainya. Tetapi tentu ekspresinya akan berbeda. Nah, orang itu seringkali bertengkar. Orang itu seringkali mempertahankan sesuatu itu bukan berdasarkan universalitas tadi, tapi berdasarkan perspektifnya, berdasarkan persepsinya, berdasarkan lingkungannya, dan menganggap bahwa yang lain itu setidak-tidaknya kurang benar. Bahkan ada yang Apakah menganggap, Prof sekarang bicara tentang subjektivitas? ya itu bisa termasuk subjektivitas, bisa termasuk subjektivitas. Dan orang memang seringkali tidak bisa menghindar dari itu. Kita tidak bisa memilih lahir sebagai laki-laki. Siapapun juga tidak bisa memilih menjadi perempuan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kan kebenaran laki-laki dengan kebenaran perempuan saja seringkali diekspresikan dengan cara berbeda karena laki-laki punya perspektif berbeda, punya persepsi yang berbeda, dan akhirnya juga orang tidak mampu untuk mempertautkan bahwa atau juga menyadari bahwa itu sebetulnya perbedaan perspektif, itu perbedaan persepsi, itu perbedaan pengalaman dan penghayatan. Dan itu kadang-kadang apakah objektivitas itu ada, Prof? Ya, sebetulnya kalau kita bicara objektivitas atau subjektivitas, itu kan sebetulnya tergantung jarak sebetulnya. Sesuatu yang lebih dekat pada kita, orang sering menyebut itu subjektif, iya kan, kedekatan. Tetapi memahami bahwa ada orang lain, itu sebetulnya upaya untuk bersikap objektif. Untuk memahami sebetulnya moralitas itu kan sebetulnya bukan semata-mata berbuat baik, tetapi sebetulnya sadar bahwa ada orang lain. Kemudian memahami bahwa kita juga harus juga menghormati orang lain. Memahami bahwa setiap orang juga punya pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, penghayatan terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang berbeda. Karena apa? Ya karena orang lahir dengan keniscayaan tadi. Orang dilahirkan dengan sesuatu yang tidak bisa kita pilih dan tidak bisa kita minta. Saya lahir di kota gede. Barangkali karena kota gede, kemudian juga ada suasana Jawa, kebetulan tinggal di rumah Jawa, pergaulannya juga dengan tradisi-tradisi Jawa. Ini rumah ini Prof yang bangun atau? Enggak, ini tinggalan. Jadi saya generasi ketiga yang tinggal. Jadi kakek saya yang mendirikan. Ya. Dan itu masih dipertahankan sampai sekarang. Masih, dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya. Jadi salah satu warisan budaya di kota Yogyakarta. Nah, nanti kalau Pak Jaya berkesempatan ke Jogja, silahkan mampir. Satu kehormatan ya. Ketemu dengan orang yang menerima warisan kebudayaan ini itu wah.
Ya. Ya itu kan sesuatu yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa diminta. Pak, saya itu kan kagum pada filsafat Jawa, pemikiran Jawa lah. Iya, Kalau iya, orang nggak mau mengakui filsafat, saya nggak peduli. Saya bilang iya itu betul. pemikiran Jawa. Nah, Iya, seperti yang menurut saya luar biasa dalam maknanya itu ojo dumeh. iya betul. Apakah ojo dumeh termasuk filsafat etika? Monggo. Iya, iya saya kira itu bagian dari membangun satu kesadaran bahwa kita itu sebetulnya bukan apa-apa, gitu loh. Bukan apa-apa, iya kan? Makanya kalau dalam dalam filosofi Jawa itu yang kemudian juga pernah diungkapkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram, Ah, itu kan tahapannya itu mulai dari kromodongso, Romo kemudian sampai Dongso. kepada menungso tanpa ciri. Kromodongso itu ya masih punya keinginan, kemudian masih punya rasa seneng dan susah, bunga susah. Padahal sebetulnya bunga susah itu kan bukan fakta, tetapi Persepsi. persepsi reaksi atas fakta. Misalnya salah satu contoh begini. Ini masih ada waktu ini ngobrol kita Masih, ini. kalau perlu diadakan waktunya. Salah satu contoh begini, misalnya faktanya ada lampu nyala. Oke. Lampu menyala, murup, Huruf. lampu murup. Oke. Nah, ketika kita sedang ada pertemuan, sedang ada rapat, lampu nyala itu bikin bunga. Kalau lampu mati, kita susah. Iya kan? Tetapi kalau mau tidur pada umumnya kecuali kebalik. kalau Lampu kita nyala sedang bikin kita susah, lampu mati bikin kita bunga. tapi belum tentu ini ada kenisbian di situ, Iya yaitu betul. lampu mati juga bikin bunga kalau kita sedang pacaran. Lah, nah ya betul. Iya. Tetap kita lihat bahwa yang namanya bunga susah itu bukan fakta atau realitas kehidupan yang sesungguhnya. Bukan substansi persoalan, tetapi bagaimana Mempersepsi. kita mensikapi kehidupan itu mau bunga atau susah. Salah satu contoh misalnya, sakit dengan nikmat, itu beda apa tidak? Itu perasaan yang kadang-kadang memang kacau. Ya Kadang-kadang betul. kenikmatan itu ada sakitnya, tapi sakit itu ada nikmatnya juga. Ya betul. Nah itu. Tetapi kemudian ketika sudah berlalu, ketika waktu sudah berjalan, ini filosofi Jawa yang juga Iya, oke. Terus, Pak. iya, itu dia dikatakan lho nek wis kliwat antarane loro karo penak kuwi padha wae. Oke, Ya, ya udah menyerah. paham nggak? Ya Antarane paham penak, sambil iya, sambil sambil juga kaget gitu. Waduh kok iya, neng pemikiran koyo ngono kuwi. Nah itu padha hebat. wae. Bar mangan sate karo bar mangan pahit, ya, minum pahit, terus minum yang nikmat, ketika kelewat rasanya podo wae, ora ono bedane. Sehingga kalau Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya ketika manusia itu sudah sampai ke manusia tanpa ciri, ketika sudah melepas seluruh predikat yang dimilikinya, dan dia sebetulnya ya ojo dumeh tadi, ojo dumeh duwe profesor, ojo dumeh doktor, ojo dumeh sugih, ojo dumeh ono kesempatan. Wong pada akhirnya ketika kelewat sudah lewat. Waduh wae. Podo wae. Tolong Prof ceritakan sedikit sebetulnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu seorang psikolog atau seorang filosof? Silakan. Saya lebih melihat beliau memang dua-duanya. Psikolog karena ilmunya juga disebut kawruh jiwa toh.
dinggo urip bejo. Makanya Fakultas Psikologi dengan Profesor Kuncoro Suparno juga sedang mengembangkan satu pusat studi Nusantara yang antara lain juga ingin mengembangkan konsep Ki Ageng Suryo Mentaram ini. Tetapi juga kedalaman pikirannya, kedalaman gagasannya itu sudah menunjukkan kualitas kefilsafatannya. Jadi saya kira itu dua-duanya. Dan itu, juga saya kira sastrawan juga ya. Iya. Jadi sebetulnya beliau itu mirip Jean-Paul Sartre. Iya, yang ya pokoknya mikir lah gitu ya. Mikir, ya betul. Ya. Saya pikir sudah saatnya kita juga mengembangkan kearifan, iya, mengembangkan keilmuan. Seperti salah satu contoh ini, barangkali mungkin ingin saya sampaikan juga bahwa di tataran keilmuan Jawa itu kan juga ada sesuatu yang saya lihat kok ini menarik sebetulnya kalau kita kembangkan. Yang pertama begini, ada ungkapan dalam Jawa ini Pak Jaya, ini rodo nyimpang nggak apa-apa ya? Saya kira nggak mungkin nyimpang. Ini semua gitu, sama ya. Ini. Oke. Misalnya begini, ada satu ungkapan Jawa, wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka, kuwi wong kang pinter. Oke. Wong kang ngukur sabarang kalir nganggo angka, iku wong kang pinter. Jadi apa-apa diukur dengan angka. Gajiku berapa? Tinggiku berapa? Tekanan darahku berapa? Jadi matematikal ya. Matematika itu pinter. Pinter, oke. Pinter. Dan sekarang hampir fenomena kehidupan sekarang ini selalu diukur dengan angka-angka. Oke. Kesuksesan diukur dengan angka, kepintaran diukur dengan angka, kecerdasan apapun diukur dengan angka. Oke, betul, ya. Neng ojo lali, urip kanggo ngilmu ki ora mung butuh pinter. Mula wong kang ngerti arep ana ngendi anggone jangka. Iku wong kang lantip. Bapak lagi sekali. Aduh. Wong kang ngerti arep ana ngendi anggone jangkah. Jangkah itu melangkah. Itu wong kang lantip. Lantip itu cerdas. Bisa mengatur strategi. Tidak hanya berhenti pada angka, tetapi juga memiliki sesuatu yang diukur tidak hanya kepentingan diri, tetapi kepentingan yang lebih luas. Tidak hanya pragmatis, kekinian, tetapi juga kepentingan jangka menengah, jangka panjang. Itu wong kang lantip. Ngerti anggone jangka. Apa Pak istilahnya landip? Lantip. Oh, lantip. Lantip itu smart. Ya, smart. Ya. Dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia cerdas. Yang ngomong gitu siapa? Nah, itu sudah hidup di dalam kehidupan masyarakat Jawa, umumnya orang-orang tua. Tetapi ora cukup urip kuwi ana ing tataraning ilmu ki ora mung pinter lan lantip. Kita juga harus ngerti sangkan paraning dumat. Waduh. Wong kang ngerti sangkan paraning dumadi kuwi wong kang waskita. Memahami sesuatu bahwa ada hikmah di balik seluruh peristiwa. Disinilah apa yang disebut tadi oleh Pak Jaya Suprana, bahwa orang hidup tidak hanya berhenti pada rasionalitas. Orang tidak hanya berhenti pada panca indera, kasat mata, tetapi juga apa yang disebut dengan naluri, disebut juga nurani. Nurani juga akan mengantarkan kita pada kemampuan
apa yang disebut dalam bahasa sekarang intuisi, intuitif. Kalau dalam bahasa Jawa, waskita. Disinilah Lebih itu kok sebetulnya profesor kok bilang penyeleweng. Nah, ini justru nggak nyeleweng. Ini artinya masuk ke intinya ini ke etika, Pak. makanya ini Ya itu. dalam hidup bersama ini sesungguhnya tataran-tataran seperti ini mulai dari nanding saliro, tepo saliro, mulat saliro, kemudian dari pinter, lantip, waskito itu tataran-tataran yang ketika kemudian kalau dalam bahasa Surya Mentaram kita harus meningkat tidak hanya sebagai makhluk kromo dongso, bungah susah, nanging uga sampai kepada menungso tanpa ciri. Ketika punya keberanian untuk melepaskan seluruh ego, melepaskan seluruh predikat, melepaskan seluruh apa yang dia miliki. Melepaskan kalau dalam bahasa Aristotelesnya seluruh aksidensial itu dilepaskan. Tinggal kita. Saya jadi teringat pada ajaran Siddhartha Gautama. Ya. Setelah beliau menjadi Buddha, beliau menyatakan bahwa yang dibutuhkan manusia kalau mau tidak menderita harus bisa lepas dari kemelekatan pada apapun juga. Ya, itulah sebetulnya. Saya kira. Jadi akhirnya semua itu ketemu, nggih, Pak. Iya, akhirnya ketemu. Di atas itu ketemu semua. Universalitas kebenaran itu ketemu. Hanya pada dataran yang lebih rendah kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda ekspresinya, berbeda persepsi dan perspektifnya, berbeda pengalaman dan penghayatannya, berbeda kecerdasan dan keilmuannya, tetapi kita tidak bisa mendesakkan kebenaran menurut perspektif kita, menurut persepsi kita, menurut pengalaman kita, sebab ada orang lain yang juga memiliki. Makanya apakah orang lain juga punya waskito yang harus beda? Semua, saya kira itu disinilah sebetulnya etika hidup bersama adalah membangun kesadaran bersama. Nah tentu pasti akan kita ketemu dengan orang-orang yang tidak mau belajar, itu sudah ya harus kita terima, itu bagian dari kehidupan. Apakah kata ikhlas itu penting, Pak? Ikhlas saya kira penting dalam arti bukan menerima apa adanya, tetapi sebetulnya kita akan mengosongkan sesuatu itu dari kepentingan-kepentingan yang dan ikhlas itu jangan diartikan sebagai pasivitas, tetapi bukan kelemahan, ya. Bukan kelemahan. Seperti misalnya istilah ngalah dalam bahasa. Ngalah dhuwur wekasane. Kita tidak bisa mengartikan ngalah itu sebagai loser. Kalah. Tetapi ngalah itu sebetulnya kan memasrahkan seluruh keputusan itu pada yang sering dikritik. Kenapa saya memakai bahasa semesta? Sebab semesta kan juga punya hukum-hukumnya sendiri, punya aturan-aturan. Ya, Bapak, saya kira menggunakan istilah semesta sama seperti saya, karena saya juga menghindari jangan sampai kita menggunakan istilah yang agama itu tidak bisa menerima. Karena kan semua agama punya istilah sendiri kan. Nah, tetapi saya kira semua itu itu. Kalau kita juga bisa mengatakan sesuatu. Karena kan kita nggak bisa melukiskan itu apa sebetulnya. Iya, betul. Prof, Anda ini apakah juga ulama? Saya ubaru. Seperti itu. Anda ini saya kira sama loh, gilanya sama saya. Saya dulu Pak dalam kondisi seperti ini di Australia, di Sydney, kebetulan Dalai Lama waktu itu datang ke sana Pak. Potongan saya ini kan memang waktu itu gundul dan pakai selendang, pakai sarungan gitu. Mereka kan nggak tahu. Mereka pikir saya itu Dalai Lama itu saya.
luar Nah, biasa. makanya mereka, hai, Dalai Lama, mereka menghormati. No, no, I am not Dalai Lama, I am Dalai Baru. Saya bilang, Loh kok persis? lah iya, saya kira kita ini ada semacam apa ya, frekuensinya banyak sama Pak. Ya mungkin karena Iya, iya. kita, cuma bedanya Anda dibesarkan di rumah yang indah itu. Nah, saya itu keluyurannya di Semarang Pak. Nggak ada Iya, rumah indah seperti ini, nggak ada Semarang itu. Tapi sama-sama Jawanya iya. sebetulnya. Pak Jaya tinggal di Semarang atau di mana? Saya dulu, saya dilahirkannya di Bali, Oh tapi gitu. kemudian usia 11 bulan diboyong ke Semarang. Hmm. Kemudian belakangan ini sudah 20 tahun saya kemudian tinggal di Jakarta. Oh, Sebelumnya saya di Jerman. oh iya Nah, iya iya karena iya. itu makanya saya kan itu ya terus terang ya saya kagumi juga itu Immanuel Kant dan Oh, lain-lain iya itu. iya iya. Cuma ya waktu saya pulang ya saya yakin Indonesia punya pemikir-pemikir hebat ya antara lain ya ini Profesor Ahmad Karis Dubair. Ada Karisnya Oh, lupa iya. terus. Itu berlebihan itu. Enggak. Nah, ngomong saya yang ngomong, kalau ada yang ngomong ya enggak boleh. Ini saya yang ngomong. Ini tanding Saliro. Ini mulat Saliro udah. Iya. Aduh, Bro, begini. Sebetulnya saya bisa ngomong sama Anda seperti wayang kulitan begitu ya. Iya. Cuma waktunya ini terbatas. Iya. Saya kira begitu. Nah, apakah ada hal yang belum saya tanyakan? Pasti ada. Yang Iya. menurut Prof perlu diketahui terkait dengan tema yang kita bahas yaitu etika hidup bersama. Iya. Monggo, waktu tersisa kira-kira masih 10 menit lagi. Silakan. Ya, saya pikir begini, bahwa apa yang disebut dengan etika hidup bersama itu kan kita tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, benar, sesuai dengan persepsi kita. Hidup bersama berarti juga membangun satu kesadaran bahwa ada orang lain dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Ada situasi yang mendesakkan kita seolah-olah mengingkari apa yang disebut dengan kebenaran maupun kebaikan itu. Oleh karena itu saya pikir yang jauh lebih penting bahwa manusia itu bukan berbuat baik semata-mata, tetapi adalah kemampuan manusia untuk mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan tindakannya. Orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab berarti ia memiliki otonomi. Ia memiliki kebebasan ketika akan menentukan keputusan-keputusan tindakannya. Jadi disinilah pentingnya bahwa kesadaran akan keniscayaan, kesadaran akan hidup bersama dengan orang lain, kesadaran bahwa kita itu moralitas tertinggi itu sesungguhnya adalah memberikan ruang otonomi bagi siapapun sehingga siapapun bisa bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tindakannya. Kemudian yang terakhir saya pikir hidup bersama dengan kesadaran-kesadaran semacam itu, dengan memahami perbedaan-perbedaan itu, menghormati perbedaan-perbedaan itu, akan menghindarkan diri dari kekacauan yang lebih luas, kerusakan yang lebih luas. Tentu di dalam perjalanan etika hidup bersama, pasti kita juga akan menghadapi orang-orang yang tidak sepakat dengan kita, orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Tetapi kebenaran itu kan tidak bisa dibantah, kecuali oleh level kebenaran yang lebih tinggi. Kebaikan itu adalah menghormati harkat kemanusiaan sebagai makhluk yang spiritual, tidak berhenti pada angka, tidak berhenti pada fisik, tidak berhenti pada derajat. Oleh karena itu, di dalam hal rangka ini saya pikir memahami kehidupan bersama tidak hanya nanding saliro, tetapi juga tepo saliro, bahkan pada akhirnya kita harus mulat saliro hang rosowani,
saya kira merupakan satu hal yang barangkali perlu kita lakukan. Dan mudah-mudahan Pak Jaya Suprana, omongan-omongan kita yang sore hari ini yang barangkali juga ada canda, ada guyonannya, itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bisa memberikan inspirasi, sebab apa yang amat sulit dilakukan oleh manusia itu kan bisa ngomong tetapi tidak bisa ngelakoni. Wit gedang awoh pakel itu, ya kan? Ngomong gampang, ngelakoni angel. Jadi mudah-mudahan kita berdua ini bisa melakukan apa yang sudah kita bicarakan sore hari. Begitu Pak Jaya, saya sangat berbahagia. Terima kasih sekali ya. Saya sangat bukan saja berterima kasih, tapi terus terang saya juga terharu, Prof. Ya. Tapi di dalam keterharuan saya juga ada semacam ego juga, yaitu kebanggaan. Bahwa saya yakin bahwa filsafat Indonesia itu tidak kalah dibandingkan dengan filsafat bangsa manapun. Pasti itu. Nah itu dia. Nah itu hari ini Anda memantapkan saya bahwa mari kita bersama terus mempelajari dan terus mengembangkan. Saya kira kan dibutuhkan suatu kesepakatan atau bahkan satu konspirasi di antara kita semua ini untuk menjunjung tinggi pemikiran warga bangsa Indonesia seperti tadi Suryo Mentaram itu menakjubkan sekali, Pak. Mohon maaf, apakah ada buku yang bisa kita baca tapi yang dalam bahasa Indonesia? Saya ambilkan dulu sebentar di kamar. Ya. Ini bentar, bisa kelihatan. Oke. Ilmu Kawruh Jiwa. Kawruh itu apa, Pak? Kawruh itu apa? Kawruh itu ilmu, pengetahuan. Suryo Mentaraman. Ya. Riwayat dan jalan menuju bahagia. Keren. Nah, ini yang menerbitkan Kundo Kabudayaan, Dinas Kebudayaan DIY. Ini berisi tulisan banyak orang. Tapi ini saya pikir cukup bagus untuk membaca, sebagai pengantar membaca dan mempelajari Ki Ageng Suryo Mentara. Terima kasih Profesor Ahmad Haris Zubair. Nah, kami nggak punya apa-apa, tapi kami punya ungkapan terima kasih yang sangat sederhana, hitam putih ya, akan kami kirim ke alamat Prof di Kota Gede itu, dan insya Allah pada kesempatan mendatang ini diletakkan di belakang Prof. Ya, insya Allah. Itu. Ya, terima kasih. Saya kira terima kasih sekali. Terima kasih pada Ahmad Haris Zubair yang telah berkenan menjadi narasumber acara Gelar Bicara Jaya Suprana Show dengan tema Etika Hidup Bersama. Tepuk tangan untuk Profesor Haris Zubair. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu dan ditunggu kehadirannya di Kota Gede. Ya, itu dia. Setelah COVID ini memang kami mengurangi perjalanan karena khawatir. Semarang, Jogja kan sebetulnya nggak jauh. Saya tinggalnya sudah nggak di Semarang, sekarang betul. Sudah kecantol di Jakarta sekarang. Jadi ya lumayan jauh. Ya. Saya yang punya istri dari Semarang. Di Sampangan. Sampangan. Iya. Prof, pertanyaan terakhir. Ya. Ngono yang ngono. Ya, nanya ojo ngono itu menurut Anda apakah ada kaitan dengan etika? Ya, saya kira iya. Jadi di Jawa itu kan dikenal juga antara benar dengan benar. Iya kan? Bahwa
orang tidak harus mengungkapkan kebenaran kalau itu penernya kurang. Jadi ya kadang-kadang harus menahan diri, kadang-kadang juga harus dengan cara yang lebih santun, atau dalam arti tertentu tidak bantah dulu dan sebagainya. Itu kan pakai dulu, belakangan boleh. Iya. Sejauh kita sudah punya argumentasi alasan yang lebih kuat. Sebab setiap orang ketika mempertahankan pendapatnya, ketika mempertahankan dalam tanda petik kebenaran yang diyakininya, itu kan tidak bisa dikandani. Jadi saya yang neng ojong. Nah itu Pak, itu kan bahasa lain nggak ada tuh Pak. Iya nggak ada. Betul. Bahasa ya. Inggris nggak, turunnya Jerman juga nggak ada itu. Nah, betul. Tadi saya terpaksa mengkoreksi Prof. Iya. Berulang kali Prof itu minta maaf karena Prof akan ada jenaka dan tidak serius begitulah. Tadi menurut saya, setelah saya mendengar apa yang Prof ceritakan, filsafat Jawa itu sangat humoristik. Sangat humoristik. Karena mereka salah satu definisi humor itu banyak Pak. Tapi definisi yang saya yakini itu humor itu adalah permainan logika. Dan orang Jawa ini Pak, waduh, kalau suruh bermain logika itu pinter banget Pak. Iya betul. Pinter dah, itu tingkatnya sudah mulat tadi itu loh Pak, itu loh. Nah dari tadi itu sebetulnya yang Anda ceritakan itu sebenarnya jenaka semua. Karena menurut saya Anda juga dapat disebut sebagai punakawan sebetulnya. Betul. Ya toh, itu filosofi punakawan itu kan, ya ampun Pak, kalau filosofinya Pandawa itu kalah jauh. Dengan punakawan itu keren gitu anunya. Ya, tapi ini nggak berhenti. Oke, tepuk tangan untuk Profesor Subair. Matur sampai ketemu. Oke. Sehat. Yang penting saling mendoakan sehat. Oke, terima kasih.